resus positif, kalau ayahnya resus positif, kemungkinan punya anak resus positif itu sangat besar. Artinya, seseorang dengan golongan darah resus positif punya antigen D. Ya, jadi janinnya punya antigen D. Sedangkan ibu, kalau ibunya adalah resus negatif, ibunya nggak punya antigen D. Nah, karena ibunya nggak punya antigen D, ke-trigger, terpapar dari antigen D janin, ya, yang masuk melalui plasenta, nah terbentuklah antibody D. Ya, jadi ibunya membentuk antibody D. Nah, karena antibody D ini bersifat IgG, masih ingat ya kemarin, jadi secara molekul IgG ini kan sangat kecil molekulnya dibandingkan yang IgM. Jadi IgG ini bisa melewati plasenta masuk lagi ke dalam sirkulasi darah janin. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya hemolytic disease of newborn. Nah, kemudian kita lihat jenis antibodi berdasarkan keadaan reaksi, ya. Nah, dibagi dalam dua jenis, yaitu ada antibodi lengkap dan antibodi tidak lengkap. Yang dimaksud antibodi lengkap itu apa? Ya, mungkin yang paling mudah gambarannya kalau teman-teman pernah lihat atau sudah melakukan, yaitu terkait dengan pemeriksaan golongan darah. Ya, nah golongan darah itu yang terkandung itu adalah antibodi IgM. Makanya pada suhu ruang, medium salin misalnya, itu antibodinya dapat beraglutinasi secara langsung. Ya, jadi merupakan antibodi yang dapat mengaglutinasikan sel dalam lingkungan salin. Dan ini kategorinya atau sifatnya masuk dalam jenis antibodi yang bersifat IgM. Nah, yang kedua yaitu antibodi tidak lengkap, ya. Nah, antibodi tidak lengkap merupakan antibodi yang hanya dapat mengaglutinasikan sel, artinya mengaglutinasikan sel ini ya antigen, ya, karena kan tadi antigen itu ada di dalam sel. Nah, dalam lingkungan tinggi protein atau high protein, ya, misalnya pada uji Coombs, ya, atau indirect Coombs test. Nah, jadi kita menggunakan suatu zat larutan, ya, yaitu Coombs serum atau anti-human globulin untuk dapat mendeteksi antibodi tidak lengkap ini atau antibodi irregular ini, ya. Nah, jadi berbeda ya, yang akan kita deteksi itu kalau antibodi lengkap adalah yang bersifat IgM, kalau antibodi tidak lengkap yaitu yang kita deteksi adalah IgG dengan bantuan penambahan Coombs serum, ya, atau anti-human globulin. Nah, ternyata antibodi human globulin ini atau antibodi tidak lengkap ini, ya, dengan penambahan anti-human globulin ini, itu pertama kali ditemukan dalam sistem resus, ya, tadi yang saya cerita, dengan bayi kasus HDN, atau bayi yang baru lahir yang mengalami jaundice itu kekuningan ikterik, ya, karena kadar bilirubin di dalam darahnya itu cukup tinggi. Dari mana bilirubinnya tinggi? Akibat rusaknya sel darah merah tadi, ya, lisis tadi. Nah, ini tadi sudah, mungkin kita cepat saja ya, yang poin-poin yang pengen saya sampaikan. Kalau antibodi alamiah itu IgM, ya, jadi bukan karena suatu respon imun, tetapi biasanya rangsangan bahan alami, ya, yang mungkin menyerupai antigen golongan darah, antigen A atau antigen B yang berasal dari bakteri makanan, ya, atau produk bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi tubuhnya mengenali seperti, oh ini seperti antigen golongan darah, ya, maka secara alamiah tubuh merespon untuk membentuk antibodi natural atau antibodi alamiah. Nah, biasanya terbentuk sesudah umur 6 bulan. Jadi antibodi alamiah itu, antibodi golongan darah itu pada bayi baru lahir itu belum dapat kita deteksi karena memang baru terbentuk, mulai terbentuk di atas usia 6 bulan. Ya. Nah, pelan-pelan ya sesuai usia titer antibodinya ya atau kadar antibodinya itu semakin meningkat. Nah, kemudian yang kedua itu antibodi imun tadi ya, antibodi imun atau antibodi irregular atau alloantibody. Nah, itu sama ya. Jadi nggak usah bingung lihat ada antibodi imun. Maksudnya apa? Alloantibody apalagi gitu ya, antibodi irregular apalagi. Nah, itu sama ya. Hanya nomenklaturnya aja, penyebutannya aja yang berbeda-beda. Tetapi intinya
antibodi imun, alloantibody, antibodi irregular itu adalah IgG, ya, imunoglobulin G. Nah, imunoglobulin G ini terbentuk karena tadi ya reaksi imunologik atau reaksi imun. Jadi ada paparan terhadap antigen ya yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, apakah melalui transfusi atau juga melalui kehamilan atau melalui plasenta tadi ya, atau karena pemaparan terhadap produk-produk darah lainnya. Artinya produk darah yang memang seperti kriopresipitat ya, macam-macam AHF atau produk-produk yang lain yang memang berasal dari produk darah ya atau komponen darah. Nah, ini yang komplit tadi sudah ya, jadi komplit, incomplete ya. Jadi temannya itu komplit antibody itu IgM, incomplete antibody itu adalah IgG. Jadi komplit antibody itu mampu mengaglutinasikan sel atau eritrosit ya secara langsung pada medium salin, sedangkan incomplete antibody dia tidak punya kemampuan ya untuk mengaglutinasi sel secara langsung. Tetapi dia butuh bantuan penambahan serum atau disebut penambahan fase antiglobulin karena yang kita tambahkan itu disebut AHG ya, anti human globulin, dan sifat antibodinya itu adalah antibodi IgG. Nah, yang ketiga yaitu antibodi tipe hangat dan tipe dingin. Nah, ada lagi nih ya kalau teman-teman baca apa sih bedanya antibodi tipe hangat dan tipe dingin. Nah, jadi untuk lebih memudahkan mengingat, jadi ingat aja kalau antibodi tipe hangat itu perlu dilakukan proses inkubasi, ya, perlu dilakukan proses penghangatan, ya, dalam diinkubasi pada suhu 37. Jadi kalau diinkubasi pada suhu 37, maka identiknya itu adalah antibodi IgG. Bisa dipahami ya. Jadi warm antibody atau antibodi tipe hangat itu adalah jenis antibodi IgG. Nah, bagaimana dengan antibodi tipe dingin? Antibodi tipe dingin itu adalah antibodi yang bereaksi lebih cepat pada suhu optimalnya pada suhu 4 sampai 20 derajat Celcius atau pada suhu atau sifat antibodinya itu disebut antibodi IgM. Ya, jadi kalau baca warm antibody udah langsung kebayang, oh ini yang dimaksud adalah antibody yang bersifat IgG. Artinya yang bereaksi lebih cepat pada suhu hangat, suhu 37, mendekati suhu tubuh ya. Kemudian kalau membaca cold antibody ya, ini jenis cold antibody, oh langsung terbayang tuh, oh ini yang dimaksud adalah IgM antibody ya. Artinya reaksi optimalnya pada suhu 4 sampai 20 derajat Celcius ya. Jadi pada suhu lebih rendah ya. Kalau tadi optimalnya 37, yang cold itu pada di bawah 20 derajat Celcius. Jadi kalau kita mau mendeteksi antibodi yang IgG, ya nggak bisa pada suhu dingin ya, atau kebalikannya. Kalau ini adalah jenis antibodi yang tipe hangat, kita deteksi di suhu dingin, ya tidak akan dapat juga ya, karena reaksi optimalnya adalah pada suhu hangat. Jadi kalau kita sudah mengetahui jenis antibodinya, sifat antibodinya, maka itu memudahkan kita dalam mendeteksi ya atau menentukan jenis antibodi tersebut. Nah, ini ya, jadi suhu dan tipe imunoglobulinnya. Tadi kita sudah sepakat bahwa IgM itu adalah antibodi tipe dingin. Ya, jadi dapat bereaksi pada suhu dingin atau cold reaktif ya, kemudian dapat mengaglutinasi sel secara langsung pada medium salin, jadi salin fase ya, pada fase salin atau medium salin. Nah, karena dia molekulnya pentamer ya, tangannya banyak, nah dia mampu mengikat sel secara langsung ya. Nah, jenis antibodi IgM ini, nah kalau saya lebih baik mengingatnya yang IgM aja. Karena kalau IgM ini ya hanya ini gitu ya. Nah, selain ini berarti masuk ke dalam tipe antibodi yang tipe hangat atau yang IgG. Nah, IgM itu adalah antibodi A, antibodi B, ya, kemudian antibodi M, N, P1, I besar, dan sebagian Lewis, ya. Nah, jadi yang teman-teman biar memudahkan mengingat jenis antibodi IgM cukup diingat yang IgM-nya, gitu ya. Kalau IgG berarti ya selain yang
IgM, karena sistem golongan darah itu kan cukup banyak ya. Antibodi yang berarti secara klinis juga cukup banyak. Jadi untuk bisa membedakan mana antibodi IgM, mana antibodi IgG ya. Nah, ini mau nggak mau memang harus diingat, harus dihafal ya. Nah, untuk IgG tadi kita sudah ketahui dia adalah jenis antibodi tipe hangat atau warm antibody atau warm reaktif ya. Kemudian dia membutuhkan satu medium satu fase penambahan yaitu cum serum atau anti human globulin. Nah, ini fungsi yang kuning ini cum serum ya atau anti human globulin. Sama ya. Jadi cum serum, anti human globulin itu sinonimnya. Barangnya sama ya, yang dimaksud itu sama. Cum serum, anti human globulin itu sama. Nah, jadi kalau IgG dia mengikatnya masih berikatan, tapi dia belum mampu membentuk aglutinasi. Jadi kalau ada antibodi yang bebas dalam serum kita deteksi, kemudian kita coatedkan dengan antigen dan kemudian ada antigen yang spesifik, kemudian nempel, terjadi reaksi antigen antibodi, maka dia belum bisa membentuk suatu aglutinasi. Ya, kalau IgM kan langsung bisa kita nilai derajat aglutinasinya. Tapi kalau pada IgG belum bisa, ya. Nah, makanya dia perlu penambahan anti-human globulin. Jadi anti-human globulin ini sebagai jembatan satu reaksi antigen antibodi dengan reaksi antigen antibodi yang lain. Nah, setelah ada penambahan cum serum atau AHG ini, baru kita tuh bisa menilai derajat aglutinasinya, ya. 1 positif kah, 2 positif, 3 positif, 4 positif, ya, sehingga kita bisa menentukan oh ternyata ada nih antibodi yang bersifat IgG. Nah, jenis antibodinya apa? Antibodi sistem resus ya, nih antibodi sistem resus, antibodi D besar, E besar, E kecil, C besar, C kecil. Nah, ini antibodi sistem resus. Kemudian antibodi DAFI ya, mau DAFI A, DAFI B, antibodi KIT, KIT A, KIT B, kemudian antibodi KEL ya, baik itu KEL ataupun KELANO, K kecil. Kemudian antibodi sistem golongan darah tadi MNS ya. Nah, ini dia terbagi dua. Sistem golongan darah MNS antibodinya yang MN itu masuk IgM, sedangkan yang S besar dan S kecil masuk IgG. Nah, ini harus bisa dibedakan. Nah, kemudian yang Lewis. Nah, Lewis juga unik ya untuk antibodi Lewis itu ada sebagian antibodi Lewis yang bisa bereaksi pada cold atau cold reaktif pada suhu dingin atau IgM. Ada juga yang sebagian antibodi Lewis itu dapat kita deteksi pada warm reaktif ya atau pada suhu hangat. Nah, jadi kalau ada Lewis yang kita deteksi pada inkubasi penambahan cum serum, maka ini adalah jenis antibodi Lewis yang termasuk IgG. Ya, jadi Lewis ini unik ya. Jadi bisa bersifat IgM juga bisa bersifat IgG. Nah, kemudian kita masuk ke reaksi antigen antibodi sel darah merah ya. Nah, reaksi antigen antibodi sel darah merah ini kita bagi di dalam beberapa jenis ya, reaksi antigen antibodi. Nah, mau itu sensitisasi, aglutinasi, hemolisis, inhibisi, ya semuanya ini punya peran reaksi antigen antibodi, ya didasari oleh suatu reaksi antigen antibodi pada sel darah merah. Kita lihat dulu yang pertama yaitu reaksi antigen antibodi yang disebut dengan proses sensitisasi. Nah, apa sih proses sensitisasi? Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya, di gambar cukup jelas. Jadi sensitisasi itu antibodinya ya baru terjadi perlekatan ya, baru nempel atau baru coated ya pada permukaan sel darah merah. Nah, ini nempel ya. Masing-masing antibodi ini udah ketemu sama antigen binding site-nya ya, udah berikatan nih dengan antigen yang ada pada permukaan sel darah merah. Tetapi belum terjadi aglutinasi ya, belum terjadi penggumpalan. Jadi masing-masing reaksi antigen antibodinya masih berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, selanjutnya untuk kita bisa melihat suatu reaksi antigen antibodi yang beraglutinasi atau yang menggumpal, maka kita bisa melakukan dengan seperti penambahan albumin ya.
penambahan enzim proteolitik, papain, tripsin, bromelin, ya. Kemudian juga bisa menggunakan tadi yang sudah kita sebutkan, ya, reagen anti globulin atau anti human globulin. Nah, yang kedua yaitu aglutinasi. Nah, kalau tadi sensitisasi, kemudian yang kedua, kalau tahap sensitisasinya sudah dilalui dan ternyata ada antigen antibodi yang reaksi, maka setelah penambahan anti-human globulin ya tadi ya, maka penggumpalan eritrosit ini baru bisa terjadi, ya, baru bisa kita nilai derajat aglutinasinya. Jadi bisa kita simpulkan ada dua tahapan dalam pembentukan aglutinasi. Yang pertama adalah proses sensitisasi, yang kedua yaitu terbentuk aglutinasi dengan membentuk yang disebut lattice formation, ya. Nah, seperti ini. Jadi pembentukan kisi-kisi atau terali. Nah, jadi aglutinasi kita bisa buat suatu definisi adalah gumpalan sel ya yang disebabkan oleh antibodi dan menunjukkan adanya antigen yang spesifik ya, tentunya yang spesifik pada permukaan sel tersebut. Nah, gumpalan ini terjadi karena molekul antibodi itu mengadakan ikatan dengan antigen yang ada pada permukaan sel-sel darah merah ya, sehingga menjadi gumpalan yang dapat kita lihat, yang dapat kita nilai derajat aglutinasinya. Ya, nah tadi kalau yang tadi mau kita deteksi IgG, walau baru sensitisasi belum bisa kita nilai derajat aglutinasi. Kalaupun antibodinya ada, ya, tapi kita belum bisa menentukan derajat aglutinasinya. Makanya untuk ketahapan aglutinasi perlu penambahan anti-human globulin, ya, sebagai atau pum serum sebagai jembatan suatu reaksi antigen antibodi satu sel dengan sel yang lain sehingga derajat aglutinasi dapat kita tentukan, ya. Nah, pada antibodi yang secara langsung ya dapat menjembatani sel dengan sel sehingga langsung terjadi gumpalan sel atau aglutinasi. Nah, ini untuk antibodi yang IgM. Ya. Nah, ada antibodi yang hanya menempel dulu tadi ya, yang IgG sensitisasi dulu dia. Ya, jadi dia tidak dapat langsung membuat gumpalan sel darah merah. Jadi baru mensensitisasi atau menyelubungi sel, kotid ya, disebut kotid dengan sel. Nah, tadi untuk dapat melihat adanya antibodi ini atau melihat aglutinasi ini, maka perlu pemeriksaan tambahan seperti penambahan pum serum atau anti-human globulin. Nah, ya jadi kemarin juga sudah sempat kita bahas, antibodi IgM ini ukuran molekulnya sangat besar, ya, mempunyai 10 site antigen yang dapat mensensitisasi dan mengaglutinasi secara langsung, ya. Nah, sedangkan antibodi IgG ukuran molekulnya lebih kecil, ya, tidak dapat secara langsung mengaglutinasi sel, tetapi dengan proses tahapan sensitisasi terlebih dahulu. Nah, ya, jadi gambaran reaksi antigen antibodi ini seperti ini. Ya, jadi kalau komplit antibodi atau yang bersifat IgM, pada contohnya pada pemeriksaan golongan darah, langsung kita bisa deteksi ya aglutinasinya. Kemudian langsung kita interpretasi, oh golongan darah A, golongan darah B, ya O atau AB gitu. Nah, ini adalah komplit antibodi atau IgM. Jadi kalau ada antisera, kemudian kita teteskan dengan sel darah merah donor misalnya saat kita melakukan pemeriksaan golongan darah, langsung ada aglutinasi, misalnya 4 positif gitu ya, kuat aglutinasinya. Nah, berarti ada antigen yang spesifik yang bereaksi dengan antibodinya, ya, antibodi IgM tadi. Nah, jadi bisa kita langsung menentukan derajat aglutinasi. Tapi kalau antibodi IgG, ini baru nempel, ini baru sensitisasi, baru nempel satu antibodi dengan satu sel, misalnya satu antigen. Nah, tapi belum bisa kita nilai derajat aglutinasinya. Jadi butuh nanti ada sel lagi, nempel lagi, ada sel lagi. Nah, untuk menghubungkan satu sel dengan sel lain, butuh penambahan anti-human globulin, ya, yang menjembatani suatu reaksi antigen antibodi. Sehingga dengan penambahan anti-human globulin tadi atau pum serum tadi,
kita bisa menilai derajat aglutinasinya. Ya, jadi kita bisa menentukan, oh ternyata ada loh antibody irregularnya atau incomplete antibody-nya atau IgG-nya, ya. Setelah penambahan anti human globulin atau serum tadi. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau aglutinasi antigen antibodinya semuanya sesuai, spesifik ya, maka akan terjadi aglutinasi secara menyeluruh dengan grade mungkin dari 4 positif, 3 positif ya. Dari yang tertinggi sampai yang terlemah tergantung dari proporsi antigen dan antibodinya. Ya, jadi kalau semakin banyak reaksi antigen antibodi yang berikatan, maka aglutinasinya derajatnya semakin tinggi ya. Maka semakin sedikit reaksi antigen antibodinya atau proporsi antigen antibodinya lebih sedikit, maka aglutinasinya menjadi lebih rendah. Ya, makanya ada grade-grade di dalam aglutinasi ini ya, dari 4, 3, 2, 1 weak sampai negatif. Nah, kemudian kita lihat yang kedua yaitu hemolisis. Nah, hemolisis ini juga merupakan reaksi antigen antibodi ya pada sel darah merah. Nah, hemolisis ini adalah pecahnya sel darah merah dan keluarnya hemoglobin dari dalam sel ya, di mana hemolisis in vitro ya tergantung dari aktivitas komplement dalam serum. Bila di dalam serum tidak ada komplement, tentu tidak akan terjadi hemolisis. Jadi bisa dipahami enggak bahwa kalau suatu reaksi antigen antibodi yang spesifik bereaksi, kemudian di sekelilingnya ya, di dekatnya itu ada komplement yang aktif, maka komplement inilah yang memicu dari reaksi antigen antibodi tadi ya, merusak atau mendestruksi sel darah merah dari permukaan antigen tadi ya, di mana antigen antibodi tadi bereaksi. Jadi kalau suatu antigen antibodi kemudian memicu komplement ini aktif, maka akan terjadi hemolisis. Jadi kalau teman-teman lihat suatu hemolisis ya pada sampel misalnya, nah berarti ini ada komplement yang sudah aktif ya. Jadi komplemennya sudah aktif dan merusak, mendestruksi membran sel darah merah, hemnya, hemoglobin itu kan adanya di dalam membran sel ya. Jadi kalau membran selnya rusak, hemnya keluar, hem itu yang memberi warna merah ya. Jadi plasmanya, serumnya terlihat berwarna merah atau kita katakan hemolisis ya. Nah, jadi ada peran komplement di sini. Jadi ada komplement yang aktif yang menyebabkan rusaknya membran sel darah merah. Nah, jadi bisa kita simpulkan, jadi hemolisis ini menunjukkan adanya reaksi antigen antibodi yang mengaktifkan komplement ya, yang menyebabkan secara visual kita bisa lihat serum tadi menjadi berwarna merah. Ya. Nah, jadi untuk hemolisis ini sendiri reaksi antigennya untuk memicu terjadinya hemolisis atau aktif komplement tadi bisa disebabkan oleh apakah itu antibodi IgG atau antibodi IgM ya. Nah, setelah antibodi mengadakan ikatan dengan antigen pada sel, maka komponen akan diaktifkan ya, yang menyebabkan selnya menjadi rusak dan lisis ya, hemnya keluar dari membran sel tadi ya, dan menyebabkan lisis pada permukaan sel darah merah ya, jadi rusak selnya. Nah, tadi kan kita cerita komplement ya. Nah, komplement ini apa sih sebenarnya? Nah, komplement ini ialah sekelompok protein yang mempunyai peran penting dalam apa aja. Nah, yang pertama ya, merubah biologis membran untuk terjadi lisis secara langsung. Ya, nah ini perannya tadi ya. Jadi kalau ada suatu reaksi antigen, kemudian ada apa? Ada komplement di situ yang ikut aktif ya, maka dia mampu melisiskan sel secara langsung ya. Nah, jadi komplement ini ditulis dengan huruf C ya, huruf C diikuti oleh nomor dan huruf. Nah, kalau secara nomenklatur komplement itu ada 9 jenis komponen komplement ya. Ya. Jadi ada 9 komponen komplement, ada C1, C2, ya, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9, ya, ada 9 C.
C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 jenis komplement. Nah, untuk pengaktifan komplement ini ada 2 mekanisme, ya. Ada mekanisme alternatif atau alternatif pathway, ya. Biasanya ini terjadi pada infeksi-infeksi reaksi antigen virus, misalnya. Nah, yang kedua itu mekanisme klasik. Nah, classical pathway, yaitu reaksi antigen antibodi seperti di golongan darah, ya, yang secara spesifik ketemu, nah mengaktifkan komplement, maka terjadinya hemolisis, ya. Nah, jadi aktivasi mekanisme klasik, ya, secara spesifik oleh suatu reaksi antigen antibodi yang spesifik, ya. Nah, itu disebut classical pathway atau mekanisme secara klasik dalam proses pengaktifan komplement. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, jadi teman-teman lihat ini adalah sel darah merah, ya. Nah, sel darah merah, kemudian ada antigen, yang biru ini ada antibodi, ya. Nah, di sekeliling dari sel darah merah ini ada komplement di sini, ya. Ada C3, C4, C2 dan yang lain-lain, ya. Nah, begitu reaksi antigen antibodi ini terjadi, maka akan memicu pengaktifan dari komplemennya, ya. Nah, begitu komplemennya aktif, kemudian nempel komplemennya di permukaan membran sel darah merah, ya. Nah, maka komplement ini nih akan mendestruksi, ya, merusak dari membran sel darah merah. Maka hemnya itu keluar dari membran, ya. Maka serum atau plasma yang kita lihat, ya, dari suatu pengaktifan komplement ini menjadi lisis atau berwarna merah. Nah, ada yang bisa menceritakan nggak gambar ini sebenarnya apa? Ada mungkin yang mau menjawab. Ini judul, kalau dari judulnya sih udah jelas, ya, hemolysis in ABO incompatible transfusion. Jadi hemolisis yang terjadi pada transfusi ABO, golongan darah ABO yang tidak sesuai, ya, golongan darahnya. Nah, kira-kira ini adalah pembuluh darah, gambarannya, ya, pembuluh darah dalam tubuh. Maka di sini terjadi suatu reaksi antigen antibodi yang menyebabkan akhirnya terjadinya hemolisis, ya, pada sel darah merah di dalam tubuh pasien, yang akhirnya dampak akhirnya itu pasiennya ya anemia, ya, malah mungkin HB-nya juga nggak naik, ya, pasiennya butuh transfusi, salah transfusi, dari HB sekian malah menjadi turun HB-nya, ya, terjadi hemolitik anemia. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Nih kira-kira pasiennya golongan darahnya apa, ditransfusi apa? Ada yang bisa jawab? Hilda izin mencoba menjawab, Dok. Iya, silakan. Itu pasiennya golongan darah O ditransfusikan dengan golongan darah A. Pasiennya golongan darah O, kemudian ditransfusikan dengan darah A. Dengan darah A. Ya, apa yang terjadi? O punya apa, A punya apa? Oke, ada yang bisa jawab? Nih, apa yang terjadi? Bisa nggak diceritakan yang terjadi dalam sini ini apa? Secara imunohematologinya. Ada? Ayo, dicoba. Ayo, ada yang menjawab? Ayo, silakan. Tadi udah benar, ya. Jadi ini adalah pasiennya adalah golongan darah O, ya. Kemudian ditransfusikan dengan A. Selanjutnya apa yang terjadi? Di O punya apa, di A punya apa, maka akan terjadi reaksi apa? Bisa nggak diceritakan secara lebih lengkap?
Mungkin untuk sesi hari ini kita sampai ini aja ya. Ayo silakan, nanti di minggu depan udah masuk bulan puasa ya. Kita lanjutkan lagi untuk faktor reaksi ya yang menyebabkan terjadinya aglutinasi. Ayo, mana nih suaranya? Yang lain? Apa yang terjadi nih? Di O punya apa di O? O punya antigen, punya antibodi apa? Punya antigen enggak O? O tidak punya antigen. Tidak punya antigen, tapi punya antibodi apa? Punya antibodi A dan B. Iya, golongan darah O kan punya antibodi A, punya antibodi B, tapi tidak punya antigen. Ya, ini pasiennya golongan darah O, ya. Nah, kemudian pasien O ini dimekasi darah golongan darah A. Nah, di dalam tubuh pasien ini, teman-teman lihat nggak, yang biru-biru tuh antigen. Antigen apa ini yang biru-biru nih? Kalau dilihat secara bentuk molekulnya. IgG. Yang IgG apa? IgM. IgM. Yang 5, yang tangannya 5, pentamer. Yang bisa mengaglutinasi secara langsung. IgM. IgM, ya kan alamiah tadi. Kan golongan darah O secara alamiah punya antibodi A, punya antibodi B. Nah, ini yang pentamer ini yang biru-biru, teman-teman lihat. Sorry, ini dulu pointer ya. Nah, yang biru-biru ini ya, ini antibodi alamiah, antibodi A. Nah, pasiennya dikasih golongan darah A, ya langsung reaksi enggak? Di A punya apa? Antigen A. Di darah donor ini, kan darah donor yang dikasih A. Di darah donor punya antigen A, ya kan? Karena antigen A pada darah donor ini akan spesifik enggak dengan antibodi A pada pada pasien? Dikatakan spesifik enggak reaksi antigen antibodinya? Spesifik ya, jadi antigen A ketemu antibodi A. Spesifik sama ya. Maka ini menyebabkan terjadinya reaksi antigen antibodi. Ya, begitu reaksi antigen antibodi ini nempel, komplement ikut aktif, ya kan tadi yang mengaktifkan komplement bisa IgM, bisa IgG. Nah, dia rusak nih, ya. Nah, awal-awalnya mungkin sel darah merah ini ya. Jadi semua yang masuk nih sel darah merah donornya ini dirusak. Ya, sel darah merah donornya dirusak. Nah, jadi apa yang terjadi? Hemolitik, ya kan? Iya, hemolytic reaction transfusion. Nah, fatal kan? Ini yang disebut hemolysis in ABO incompatible transfusion. Ya, jadi incompatible atau disebut tidak sesuai ya reaksinya, ya tidak sesuai transfusinya karena terjadi incompatible transfusion. Ya, jadi golongan darah O ditransfusikan dengan golongan darah A. Makanya nggak boleh kan? Golongan darah O harus dikasih O supaya nggak terjadi hemolisis, ya. Nah, ini fatal karena O dikasih A atau O dikasih B, ya. Jadi O itu harus juga dikasih O, A dikasih A, B dikasih B, ya. Nanti kita bicara ada O Bombay harus dikasih O Bombay, ya. Subgroup harus dikasih darah subgroup karena dia sama antigennya, ya. Secara imunohematologinya sama sehingga tidak menyebabkan reaksi transfusi hemolitik. Nah, ini terjadi HTR, ya, hemolytic transfusion reaction karena transfusi golongan darah yang berbeda. Jadi ya kayak kita sulut gitu ya, ada antibodi, ada antigen, spesifik ketemu jadi hemolitik, ya, hemolisis. Bisa dipahami? Sampai sini? Bisa? Terkait dengan hemolisis pada ABO incompatible transfusion, ini gambarannya seperti ini ya. Makanya kecocokan transfusi golongan darah itu menjadi penilaian awal ya. Pemeriksaan pratransfusi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus pastikan darah pasien dan darah donornya itu sama.
Itu dulu. Ya, selain ABO dan resus, itu wajib. Ya. Nah, kalau cross-match screening antibody itu kan tahapan pemeriksaan transfusi setelah kita bisa memastikan golongan darah pasien maupun golongan darah donor yang akan kita berikan pada pasien. Jadi harus benar-benar kompatibel golongan darahnya dulu, ya. Kalau nanti setelah cross-match atau screening antibodinya positif itu udah ceritanya udah berbeda. Berarti ada antibodi lain atau yang disebut ada antibodi irregular atau antibodi klinis lain yang berarti secara klinis yang kita deteksi selain ABO, ya, selain sistem antibodi ABO atau yang alamiah tadi. Nah, jadi ini harus hati-hati ya teman-teman, nanti di bank darah, di UTD jangan sampai salah interpretasi golongan darah ya, atau salah mix up tercampur sampel ya. Jadi sampel masuk, makanya mengerjakan pemeriksaan golongan darah itu nggak bisa dicampur-campur. Sampel ada O, ada B, ada AB atau ada B ya. Tetapi kalau sampelnya masuk sama golongan darah, nah mungkin nggak apa-apa dikerjakan berbarengan. Misal 2-3 sampel sekaligus diperiksa golongan darahnya. Kalau sampelnya masuk itu sesuai dan sudah diidentifikasi di ruangan misalnya udah tahu golongan darahnya. Tapi kalau pasien yang belum tahu golongan darah, sebaiknya diperiksa satu persatu sampelnya. Jadi jangan sampai salah periksa, salah interpretasi, ya, dan akhirnya salah pemberian darah donor untuk pasien, gitu, ya. Salah nulis, salah input data, macam-macam ya. Ada yang kesalahan teknis dan kesalahan non teknis. Nah, kesalahan teknis ini yang harus dikurangi, ya. Kalau non teknis itu kan udah lain cerita ya, udah di permasalahan pada pasien maupun donornya tadi, bisa punya antibodi irregular atau antibodi yang lain, tapi bukan karena kesalahan teknis pengerjaan kita ya, salah reagen ya, atau miss up sampel, atau salah input data, salah label, itu salah teknis, kesalahan teknis ya, human error, jadi clerical error, jadi kesalahan ada pada petugasnya. Ya, ini yang sampai jangan terjadi. Nah, ini yang terjadi dampaknya ya kalau sampai salah transfusi golongan darah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Udah jam 11. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, mungkin silakan 5 menit boleh. Jika ada yang mau diperjelas kembali, silakan. Bisa dipahami yang saya sampaikan tadi? Nanti dibaca-baca lagi ya, mudah-mudahan ilmu imunohematologi ini memang bukan ilmu yang mudah ya, jadi teman-teman memang harus, bukan saya mengatakan bahwa mata kuliah yang lain mudah, enggak, semua mata kuliah itu akan menjadi mudah kalau memang kita bisa memahami dengan baik ya, dan imunohematologi ini memang lumayan berat ya secara materinya, secara pemahamannya, makanya harus benar-benar dibaca-baca ulang, dipahami ya, kemudian saat prakteknya juga nanti harus benar-benar fokus, serius ya. Jadi antara teori dan prakteknya itu bisa nyambung gitu. Tapi kalau teorinya aja masih bingung-bingung, masih belum mudeng ya istilahnya ya, belum nempel, nah maka saat saat prakteknya juga pasti akan bingung-bingung gitu. Ya, jadi ilmu imunohematologi ini adalah suatu ilmu yang benar-benar harus ilmu dasar dalam praktik pelayanan darah. Ini ilmunya di sini ya. Kalau MLTD, analis juga belajar MLTD loh ya. Jadi TBD ini teknologi pelayanan darah ini nih kekuatannya ada di imunohematologi. Ya, di serologi, komponen, itu kan kalau pengambilan ada perawat. Ya, perawat juga ngambil darah, juga flebotomi. Ya, ada kompetensi lain. Nah, kompetensi imunohematologi ini atau serologi golongan darah ini adalah kompetensi utama untuk teman-teman di TBD. Kelebihannya dibandingkan analis, ya, dibandingkan perawat. Nah, jadi teman-teman TBD ini kan bisa melakukan semuanya, pengambilan, ya, pengolahan komponen, lab serologi, MLTD, konfirmasi golongan darah, distribusi, pelayanan di rumah sakit. Nah, pelayanan di rumah sakit, pratransfusi itu ilmunya basicnya di imunohematologi semuanya. Nanti kita akan belajar. Jadi tolong imunohematologi dasar ini di semester 2 ini nih menjadi loncatan awal ya untuk nanti ke SGD 2, SGD 3, SGD 4 ya, dan
praktek nanti PKL di lapangan, jadi di SGD 2. Jadi kalau SGD 1 ini teman-teman nggak lulus, artinya nggak bisa ngambil untuk SGD 2 atau SGD selanjutnya. Ya, jadi tolong ya fokus belajar, benar-benar dipahami dengan baik ya. Oke, Keisha, semuanya hadir? 2 orang tidak hadir, Ibu. Oh, kayak biasa ya, saya tolong di WA namanya ya yang tidak hadir ya. Nanti materinya akan saya share ke, materinya kan udah ya minggu lalu ya, Keisha? Ya, udah dikirim, Ibu. Udah ya, oke. Tiga Jadi kan ini masih di slide yang di PPT yang sama. Nanti di minggu terakhir harapan saya sih bisa selesai ya imunematologi. Kita bisa lanjut ke serologi golongan darah ABO. Mungkin itu kalau memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya tanya, ada yang mau bertanya enggak? Ada? Enggak ada? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sekali lagi ya terima kasih teman-teman semua atas atensinya. Habis ini masih ada kuliah atau praktek? Ada? Ini masih kuliah, Ibu. Oh, masih ada kuliah. Ada praktek nggak hari Sabtu? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi hanya teori ya hari Sabtu ya. Oke. Kan kita kemarin jadwal kita di Rabu ya. Kan awalnya di Rabu, terus akhirnya ada dosen lain yang memang nggak bisa